Bab 6. Apa yang harus kulakukan? Suara gemerisik hujan yang semakin deras disertai kilatan petir yang membuatku akhirnya mengurungkan diri untuk pergi dari rumah Rina. Aku yang semula berniat langsung pergi dari sini mengingat tingkah aneh Rina kemarin kepadaku. Namun, cuaca nampak tidak bersahabat denganku. Aku akhirnya masuk ke dalam rumahnya. Rumahnya cukup besar akan tetapi entah mengapa aku merasakan hawa kekosongan dari rumah ini. "Permisi," ucapku. "Silakan duduk dulu ya mas, aku mau ganti pakaian sebentar," ucap Rina. Aku pun duduk di ruang tamu. Sedangkan Rina berjalan meninggalkanku menuju kamarnya. Aku yang duduk sembari melihat sekitar mulai merasakan was-was. Bukankah Rina mengatakan ada orang tuanya di rumah? Akan tetapi, dari tadi aku tidak melihatnya sama sekali. Bukankah aneh jika orang tuanya tidak melihat atau keluar untuk melihat tamu yang dibawa anaknya? Pikirku sambil mulai merasakan cemas. Setelah menunggu beberapa saat, akhirnya Rina pun keluar sembari membawakan kopi dengan menggunakan pakaian biasanya di rumah. Dengan menggunakan tank top berwarna hitam dan celana pendek saja. Apakah ini pakaian normalnya Rina saat di rumah? Tanyaku dalam hati. Aku sama sekali tidak pernah membayangkan Rina akan berpakaian seperti ini di rumahnya apalagi sedang ada aku. Padahal dia selalu menggunakan pakaian yang sangat tertutup saat kulihat dia sedang bersama Mika. "Ini kopinya mas. Ini gulanya kalau perlu gula," ucap Rina sambil meletakkan cangkir kopi di depanku sambil membungkuk. "Oh, nomor besarnya," ucap pikiranku yang tidak sengaja melihat gunung besar di depanku saat Rina menyajikan kopi sambil sedikit membungkuk. Apalagi ternyata dia tidak menggunakan dalaman sehingga terlihat jelas gunung besar berwarna putih seperti kulitnya yang menggelantung di balik tank top hitamnya dan belahannya. "Makasih Rin," jawabku. Pikiranku masih traveling kemana-mana setelah melihat hal barusan. "Iya mas," jawab Rina sambil duduk di sampingku. "Ngomong-ngomong kemana orang tuamu Rin? Aku tidak melihatnya sama sekali dari tadi," tanyaku sambil berusaha mengalihkan pandangan sekaligus pikiranku. "Mama papaku masih belum pulang. Mungkin masih sangat sibuk dengan pekerjaannya," jawab Rina. "Bukankah katamu tadi mereka barusan di dalam?" tanyaku kepadanya yang sepertinya aku dibohongi olehnya. "Maaf mas, itu bohong. Karena kalau aku tidak mengatakan seperti itu, mas mana mau mampir masuk ke dalam rumahku?" jawab Rina. "Bohong, berarti di rumah ini tidak ada siapapun Rin?" tanyaku kepadanya. "Iya mas. Aku anak tunggal jadi nggak ada siapa-siapa di rumah, cuma ada aku," jawab Rina. "Hah?" Aku terkaget setelah tahu situasinya. "Ada apa mas?" tanya Rina. "Bukankah bahaya kalau mas mampir di sini nggak ada siapapun?" tanyaku kepadanya. "Bahaya? Kenapa mas?" tanya Rina. "Kan mas cowok, kalau ada apa-apa sama kamu gimana?" tanyaku kepada Rina. "Ada apa-apa gimana mas maksudnya?" tanya Rina kebingungan. "Gini loh, kalau mas punya pikiran jahat terus apa-apain kamu gimana? Kan gak ada siapapun di sini," jawabku menjelaskan kepada Rina. "Oh, gak apa-apa kok, lagian mas kan baik jadi gak mungkin ngelakuin hal kayak gitu. Apalagi kalau sama mas aku juga ikhlas kok," jawab Rina. Ada apa dengan pikirannya yang terlalu berpikiran positif kepadaku? Dan apa maksud dari perkataan terakhirnya ikhlas kalau denganku? Apa maksudnya? Aku yang bergumam di dalam hati memikirkan perkataannya sambil menyeruput kopi yang dibuatkan Rina. "Gimana mas kopinya?" tanya Rina. "Enak banget Rin kopinya," jawabku. "Beneran mas?" tanya Rina. "Iya Rin, ngomong-ngomong gimana hubunganmu dengan Mika?" tanyaku kepada Rina. Setelah itu,
Kami hanya berbincang percakapan biasa menit membahas kegiatan Rina dan bagaimana Mika berhubungan baik dengan teman-temannya serta aktivitas pekerjaanku. Tak terasa sudah 30 menit berlalu kami bercerita. Hujan bukannya mereda justru makin deras. "Mas mau mandi di sini nggak?" tanya Rina kepadaku. "Hah? Mandi dalam kondisi berduaan begini, bagaimana aku bisa mandi dengan tenang?" ujarku dalam hati. "Nggak deh Rin, nanti aja di rumah," jawabku. "Ya udah, ku tinggal dulu ya mas. Aku mau mandi dulu ya kalau gitu," jawab Rina kepadaku sembari berdiri beranjak dari tempat duduk dan berjalan ke arah kamar mandinya yang sepertinya berada di belakang. "Iya Rin, ngomong-ngomong ortumu kapan pulang?" tanyaku kepada Rina. "Gak jelas mas. Kadang seminggu atau 2 minggu baru pulang ke rumah. Oh iya mas, pintunya tolong dikunci dulu," jawab Rina sambil berjalan ke kamar mandi. "Kenapa dikunci Rin?" tanyaku. "Buat jaga-jaga kalau ada orang jahat mas," jawab Rina yang suaranya sudah jauh. "Jahat? Bukankah posisiku bisa dikategorikan seperti itu?" pikirku sambil mengunci pintunya. Sudah 15 menit berlalu sejak Rina pergi mandi meninggalkanku. Aku yang masih duduk di ruang tamu sendirian justru malah tidak bisa tenang. Karena pikiranku yang masih traveling membayangkan Rina mandi tanpa sehelai benang pun. Bahkan monster penakluk wanita ini berdiri dengan tegaknya sudah memuncak rasanya ingin mengeluarkan pasta gigi ini. Akan tetapi, aku sadar ini bukan rumahku. Aku pun berjalan-jalan berusaha meredakan ini. Aku mendengar suara gemerisik air Rina mandi hingga tanpa sadar aku justru mengikuti arah suara itu. Akhirnya, tidak sengaja aku justru sampai ke kamar mandinya. Di depan pintu kamar mandinya, aku melihat sebuah rak berisi pakaian Rina. Aku mendekati rak itu dan melihat pakaian yang ia kenakan barusan tank top dan celana pendeknya. Akan tetapi, aku melihat sesuatu yang tadi aku tidak lihat sama sekali, yaitu sebuah CD berwarna hitam jenis tong. Bentuknya mirip jenis Gisceng tetapi lebih lebar. Aku mengetahui jenis-jenis CD karena aku sering mengantar Mika dan Wulan membeli pakaian dalam. Jenis ini memang paling cocok dipakai jika menggunakan celana ketat, agar tidak menimbulkan garis di tubuh. Aku mengambilnya karena penasaran. Apakah ini yang ia kenakan barusan, gumamku dalam hati. Krak. Suara pintu kamar mandi terbuka. Rina keluar kamar mandi dan memergokiku memegang catnya. "Mas, ngapain di sini?" tanya Rina kepadaku dalam keadaan tanpa mengenakan apapun. "Lina, kenapa langsung keluar gitu?" jawabku kaget melihat Rina apalagi tanpa memakai apapun. "Harusnya Rina yang tanya mas ngapain megang CD Rina," jawab Rina membalikkan pertanyaanku. "Sebelum bahas hal itu, tutupi dulu tubuhmu itu pakai handuk atau apa kek?" jawabku sambil memejamkan mata. "Emang kenapa mas? Kenapa matanya meremas? Gak dibuka aja?" tanya Rina menggodaku. "Jangan bodoh Rin. Harusnya kamu jaga tubuh itu bukan buat dipamerin," jawabku menasehati Rina. "Terus mas ngapain masih megang itu di tangan mas? Mas ngebayangin apa hayo?" jawab Rina sambil menunjuk catnya yang masih kupegang. Dia semakin menggodaku. Ini tidak seperti apa yang kau pikirkan. Aku cuma kebetulan lewat aja," jawabku mencari alasan. Yang bener mas. Kok itu ada yang menonjol dari celana?" tanya Rina yang menatap monster penakluk wanita. "Ini," jawabku kebingungan berusaha menjelaskan situasi rumit ini. "Mas belum mandi kan? Gimana kalau mandi bareng?" tanya Rina kepadaku. "Hah? Mandi bareng?" Aku terkaget dengan ucapan Rina. Kemudian Rina menarikku masuk ke dalam kamar mandi. Aku yang masih memejamkan mata pun langsung membuka mataku.